Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abu Raha Petasese di mana saja berada, saya akan membacakan buku yang berjudul Membina Keluarga Bahagia yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Untuk itu saya mengawali mengirimkan pahala Al-Fatihah untuk seluruh pengamal tarekat Naksabandia, khususnya kepada almarhum Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para penonton dan pemirsa di mana saja berada, kita memohon kepada Allah semoga karya tulis beliau ini sebagai ilmu yang bermanfaat menjadi ladang pahala baginya sepanjang masa. Amin. Adapun judul-judul yang ada di dalam buku Membina Keluarga Bahagia ini, yaitu yang pertama perkawinan guna menciptakan keturunan yang baik atau saleh, kemudian daya upaya agar mendapat keturunan yang baik, kemudian mendidik anak mulai dari dalam rahim, selanjutnya nasihat ayah budiman kepada anaknya yang perempuan, nasihat untuk suami istri, kewajiban suami istri, kewajiban khusus suami kepada istri, kewajiban khusus istri kepada suami, pergaulan dalam rumah tangga, tata tertib melaksanakan persetubuhan yang mesti dikerjakan pihak suami, tata tertib melaksanakan persetubuhan yang mesti dikerjakan oleh sang istri, waktu yang baik untuk bersetubuh, waktu yang kurang baik untuk bersetubuh, tata tertib yang dilaksanakan sewaktu istri dalam mengandung, suami menghalangi supaya istri jangan hamil atau KB alamiah, dan yang terakhir larangan umum terhadap suami istri. Namun sebelum kita membaca judul yang pertama, terlebih dahulu saya akan menyampaikan di sini dalil-dalil Al-Quran atau hadis-hadis yang berhubungan dengan buku ini yang dikumpulkan oleh beliau Syekh Haji Jalaluddin. Yang pertama yaitu hadis riwayat Dailaminya. 4 perkara yang membahagiakan seseorang, yaitu istri yang saleh, anak-anak yang baik atau terdidik, teman-teman pergaulan yang saleh, baik rezeki atau di negeri sendiri, artinya punya pencaharian. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang bunyinya, dinar atau rupiah yang kamu nafkahkan belanjakan di jalan Allah, dinar yang kamu keluarkan membebaskan budak, dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah dinar atau rupiah yang kamu belanjakan pada keluargamu. Kemudian ada hadis lagi yang bunyinya, berkatilah putra-putri Anda dengan ilmu pengetahuan, oleh karena mereka dilahirkan pada kondisi zaman yang berbeda dengan kondisi zamanmu. Hadis riwayat Dailami ada lagi yang berbunyi, dengan ibu bapak, doa ibu bapak terhadap anaknya seperti doa para nabi-nabi terhadap umatnya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Abbas bunyinya, tidak ada dosa yang paling besar sesudah syirik kepada Allah daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya pada rahim yang tidak halal. Kemudian dari Umar bin Khattab, sesungguhnya putra-putri Anda dijadikan adalah untuk generasi yang lain dari zaman Anda. Kemudian anak itu dilahirkan atas bakatnya, orang tuanya lah yang dapat menjadikan Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kemudian ada lagi yang bunyinya, pilihlah olehmu tempat menumpahkan nuftahmu, air manimu, karena darah itu mengalir terus. Kemudian ada lagi hadis yang bunyinya, hati-hatilah terhadap tumbuhan hijau yang tumbuh di tempat kotor. Kemudian para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan tumbuhan hijau yang tumbuh di tempat kotor itu, hai Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, yaitu wanita cantik tetapi tumbuh di lingkungan yang jelek. Di lain hadis yang hubungannya dengan faktor keturunan, Nabi bersabda, sungguh Fatimah binti Muhammad adalah darah daging saya. Barang siapa mengawini seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah
mengaruniainya dengan harta. Ada juga dari hadis riwayat An-Nasai dan Muslim. Dunia ini harta yang menyenangkan atau bermanfaat, dan sebaik-baik harta kesenangan ialah wanita yang saleh, yaitu taat melaksanakan agamanya. Hadis riwayat Tabrani bunyinya, berbuat baiklah kamu terhadap ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Sayangilah ibu bapakmu, niscaya istrimu akan kasih sayang kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bunyinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami berdua atau suami istri dari gangguan setan, serta jauhkanlah pada setan itu dari apa saja yang engkau rezekikan kepada kami. Hadis riwayat Ibnu Adi bunyinya, apabila seorang di antaramu bersetubuh dengan istrinya, janganlah ia menghentikan persetubuhan itu sehingga istrimu juga telah selesai melampiaskan hajatnya, sebagaimana kamu juga menghendaki lepasnya hajat. Dari surat Al-Imran 14 bunyinya, manusia itu diberi perasaan berhasrat atau melampiaskan nafsu seksnya kepada perempuan, mempunyai anak-anak, memiliki kekayaan yang melimpah dari emas dan perak, kuda yang bagus untuk transportasi, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Tuhan ada tujuan yang sebaik-baik. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa sakinah atau tenang tentram, dan dijadikannya di antaramu mawaddah atau cinta dan bergairah, dan rahmah atau kasih sayang, santun menyantuni. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, wahai para pemuda, barang siapa di antaramu sudah mampu kawin, maka kawinlah, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Adapun yang belum mampu kawin, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menekan rangsangan. Hadis riwayat Tabrani bunyinya, sebaik-baik istri ialah apabila dipandang menyenangkan hatimu, taat apabila diperintah, atau orang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya serta menjaga harta bendanya apabila engkau tidak di rumah. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Anas bunyinya, sebaik-baik istrimu ialah yang murni atau menjaga kehormatan kelaminnya dan bersahwat, murni menjaga kehormatan dirinya dan bernafsu terhadap suaminya. Kemudian ada lagi bunyinya, bila seorang kamu bersanggama bersetubuh dengan istrinya, maka haruslah dengan bersungguh-sungguh, dan apabila kamu telah selesai sebelum istrinya puas, maka janganlah dipercepat pengeluaran manimu hingga istrimu pun merasa puas. Demikianlah dalil-dalil hadis maupun dalil Al-Quran yang menjadi rujukan di dalam penulisan buku Membina Keluarga Bahagia. Mari kita lanjut dengan judul yang pertama.